Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Hari ini saya percaya kita boleh ada hanya oleh karena pengharapan yang ada di dalam hidup setiap kita. Pengharapan itulah yang menghidupi kita, sehingga kita boleh mempercayakan seluruh masa depan kita di dalam tangan Tuhan. Dan saya percaya apapun keadaan kita dan bagaimanapun keadaan kita hari ini, saya yakin bahwa semua kita adalah orang-orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Baik berpengharapan terhadap kehidupan ini, maupun juga pengharapan yang kita letakkan di dalam Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, pengharapan itu penting sekali dalam kehidupan manusia. Sebab Bapak Ibu Saudara, ketika pengharapan hilang lenyap dari kehidupan seseorang, maka hidupnya pun pasti akan berakhir. Ya, saya selalu katakan bahwa kita bisa bertahan 40 hari tanpa makan, kita bisa bertahan 3 hari tanpa minum, kita bahkan bisa bertahan 8 menit tanpa udara, tetapi kita tidak akan mampu bertahan 1 menit pun tanpa pengharapan. Sebab ketika pengharapan hilang lenyap, hidup pun pasti akan berakhir. Tidak ada lagi yang dapat kita kerjakan, dan tidak ada lagi kekuatan semangat apapun untuk kita boleh menjalani kehidupan ini. Itu sebabnya di dalam masa-masa pandemi yang masih berkepanjangan ini, saya yakin bahwa pengharapan kita bukan kepada apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini. Sebab pengharapan kita tidak letakkan pada dunia yang fana ini, tetapi pengharapan kita letakkan hanya kepada Tuhan yang kekal, yang mampu melakukan segala sesuatu, bahkan melebihi segala apa yang kita bayangkan sebelumnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya mau sharing dengan Bapak Ibu Saudara dalam waktu yang singkat di YouTube channel saya, Jeffrey S. Chandra Channel ini, dengan tema sauh bagi jiwaku. Sauh itu seringkali Bapak Ibu, sauh itu apa? Sauh itu adalah jangkar, Bapak Ibu Saudara ya. Dalam bahasa Indonesia yang benar itu, jangkar itu juga seringkali disebut sebagai sauh. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu kita tahu fungsi dari sebuah jangkar. Dengan adanya jangkar kita bisa berlabuh, Bapak Ibu Saudara, bisa bertahan ya. Nah, begitu juga dengan Tuhan sebagai sauh bagi jiwa kita. Meskipun hari-hari ini mungkin kita tengah terombang-ambing oleh keadaan dunia yang semakin tidak menentu ini, tetapi ketika kita meletakkan sauh kita pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka saya percaya kita tidak akan pernah bisa terombang-ambing di dalam dunia yang terus bergejolak ini. Nah, sebelum saya berbicara lebih panjang dan lebih lanjut lagi, saya mau mengajak kita untuk bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa pemberi kehidupan bagi setiap kami, kalau saat ini Tuhan, dunia tengah larut dalam segala hal yang kelihatannya tidak baik. Ada banyak hal-hal buruk yang terjadi hari-hari ini di sekeliling kami. Tetapi kami bersyukur karena iman kami bukan karena kami melihat kepada apa yang ada di sekeliling kami, tetapi iman kami melihat kepada apa yang ada di dalam Engkau Tuhan. Sebab kami percaya keadaan di sekeliling kami boleh tidak menentu, tetapi kami meletakkan pengharapan kami kepada sesuatu yang pasti, yaitu hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kalau kami boleh berada dalam situasi apapun hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah mempermalukan setiap orang yang meletakkan pengharapannya hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai renungan kami pada saat ini. Biarlah lewat renungan ini kami boleh bersama-sama menikmati hadirat dan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum saya mengajak kita untuk membuka kebenaran firman Tuhan, saya tentunya seperti biasa di dalam konten Indah Bersamamu ini, kita mau mengawali renungan singkat kita dengan sebuah pujian.
Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingat pujian ini saya rekam mungkin sekitar tahun 2000-an, Bapak Ibu Saudara, 2002 saya rasa. Nah, tapi pujian ini menjadi berkat dan kekuatan bagi saya khususnya sampai hari ini, sebab lewat pujian ini saya boleh diingatkan dan belajar banyak hal. Nah, saya rindu untuk Bapak Ibu Saudara belajar bersama-sama saya dengan pujian ini. Kalau bukan padamu, kemana ku bawa bebanku? Engkaulah keselamatanku, peristirahatan jiwaku. Kalau bukan darimu, dari mana pembelaanku? Engkaulah keselamatanku, naungan hatiku yang teduh. Tak ada alasan mengeluh selama kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu. Sau bagi jiwaku, sama-sama katakan, tak ada alasan mengeluh selama kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu. Sau bagi jiwaku. Seperti dari saya katakan, Bapak Ibu Saudara, pujian ini menjadi kekuatan bagi saya selama bertahun-tahun di dalam perjalanan kehidupan maupun pelayanan saya. Karena lewat pujian ini saya selalu diingatkan kemana kita mau bawa beban kita selain kepada Tuhan. Jangan bawa beban kita kepada yang lain, sebab tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita. Hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Dan dari mana datangnya pertolongan kita dalam hidup ini kalau bukan daripada Tuhan? Itu sebabnya tidak ada alasan bagi setiap kita untuk mengeluh dalam menjalani kehidupan ini. Selama Tuhan ada bersama dengan kita, biarlah pujian terus kita boleh naikkan di hadapan Tuhan. Oleh karena hanya dekat Tuhan kita merasa tenang dalam hidup ini. Mari sekali lagi kita mau angkat pujian ini sebagai ungkapan isi hati kita di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita mau katakan, kalau bukan padamu, kemana ku bawa bebanku? Engkaulah keselamatanku, peristirahatan jiwaku. Kalau bukan darimu, dari mana pembelaanku? Engkaulah keselamatanku,
naungan hatiku yang teduh. Tak ada alasan mengeluh selama kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu. Sau bagi jiwaku, sama-sama katakan, tak ada alasan mengeluh selama kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu. Sau bagi jiwaku. Baik Bapak Ibu Saudara, saatnya kita mau membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Kita mau baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara, Ibrani 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Judul dari perikop ini, berpegang teguh pada pengharapan. Pengharapan itu penting sekali Bapak Ibu Saudara. Miliki pengharapan di dalam Tuhan dan pegang teguh pengharapan kita di dalam Tuhan itu. Mari kita membaca firman Tuhan dari ayat yang ke-9. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Tuhan bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan kepada namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Tuhan. Sebab ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Tuhan telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Tuhan tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di dalam Dia. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengutip sekali lagi ayat yang ke-19-nya tadi. Dikatakan apa? Pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir.
Siapa di antara kita, Bapak Ibu Saudara, yang tidak takut ketika harus menghadapi badai besar di tengah lautan? Saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak ada seorang pun. Jangankan badai besar di tengah lautan. Ingat Bapak Ibu Saudara, ketika murid-murid Yesus menghadapi badai di Danau Galilea. Padahal saat itu mereka sedang bersama dengan Yesus. Tetapi apa yang terjadi dengan murid-muridnya ini? Mereka ketakutan luar biasa. Bahkan mereka merasa mereka akan binasa. Padahal sekali lagi Tuhan Yesus sedang ada bersama-sama loh dengan mereka. Lalu bagaimana kalau kita harus menghadapi badai besar? Angin dan ombak yang besar itu dapat membuat kapal yang kita tumpangi menjadi kandas. Pada saat seperti itulah, sebuah sauh atau jangkar diturunkan ke dasar laut, Bapak Ibu Saudara. Pernahkah kita merenungkan, Bapak Ibu Saudara? Pada waktu saya membuat renungan ini, saya sempat berpikir loh Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin ketika kapal terombang-ambing, setiap orang hanya berharap kepada sebuah sauh atau jangkar. Padahal jelas-jelas ukurannya, sauh dan jangkar itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran badan kapal tentunya. Lalu bagaimana orang bisa menaruh pengharapan mereka, kepercayaan mereka kepada sebuah jangkar yang kecil dibandingkan dengan kapal yang begitu besar? Namun kenyataannya Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri, bahkan sampai hari ini orang tetap melakukannya. Sebab peranannya sangat besar untuk menahan kapal dari terjangan ombak yang menerpanya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengibaratkan pengharapan kita kepada Tuhan seperti halnya sauh atau jangkar itu. Dengan sauh atau jangkar, orang dapat bertahan menghadapi badai ketidakpastian hidup ini. Seperti halnya apa yang kita dapat pelajari dari Abraham, Bapak Ibu Saudara. Istrinya sudah menopause dan dirinya juga sudah sangat begitu tua. Mungkinkah ia dan istrinya masih bisa berharap untuk mendapatkan keturunan seperti yang dijanjikan Tuhan? Melihat keadaan atau kondisi yang ada, kenyataan yang ada di depan mata bahwa dia sudah sangat tua sekali, istrinya juga sudah menopause. Dapatkah dia berpegang teguh kepada janji Tuhan? Bapak Ibu Saudara, penantian yang begitu panjang ini seperti badai yang dapat menggoyahkan iman mereka. Kenapa penantian yang begitu panjang? Sebab ketika janji Tuhan itu datang kepada Abraham dan istrinya, tidak lantas besoknya lalu kemudian istrinya dinyatakan hamil, Bapak Ibu Saudara. Mereka masih harus menunggu, menantikan melalui penantian yang begitu panjang, Bapak Ibu Saudara. Dan penantian yang begitu panjang bisa saja menjadi badai yang dapat menggoyahkan iman percaya mereka. Namun Alkitab mencatat, Abraham menantikan janji Tuhan itu dengan penuh kesabaran. Mengapa Abraham bisa begitu berharap kepada janji Tuhan yang seakan tidak kunjung terjadi? Karena ia tahu kepada siapa
ia meletakkan pengharapannya. Penulis kitab Ibrani mendorong jemaat Tuhan yang mulai goyah imannya untuk memiliki pengharapan yang seperti demikian itu. Lewat kehidupan Abraham kita belajar untuk bisa percaya. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya, Bapak Ibu Saudara. Sebab Dia bukanlah manusia yang bisa lalai menepati apa yang telah Dia janjikan. Bahkan Dia tidak akan pernah sekalipun berdusta. Dengan memiliki kesadaran seperti ini, Bapak Ibu Saudara, akankah kita sungguh-sungguh mau meletakkan seluruh pengharapan kita hanya kepadanya? Namun sementara kita menantikan penggenapan janjinya, akankah kita menantikannya dengan penuh kesabaran seperti halnya Abraham? Bapak Ibu Saudara, harus kita akui, menanti memang bukan suatu hal yang menyenangkan. Tetapi menanti dengan kesabaran adalah bukti kesungguhan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau tekankan, menanti dengan kesabaran akan janji Tuhan dalam kehidupan kita adalah bukti kesungguhan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan yang memberikan janji-janji itu kepada setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, jangan berusaha menjawab setiap pergumulan kita dengan cara kita sendiri. Jangan pernah meninggalkan pengharapan kita kepada janji-janji Tuhan. Sebab pengharapan itulah sauh bagi jiwa kita, yang akan menjaga kita untuk tidak tergoyahkan ketika kita harus diombang-ambingkan oleh badai kehidupan yang dahsyat ini. Jadi mari ingat, kita dapat berharap kepada janji-janji Tuhan, karena kita tahu bahwa Dia yang menjanjikannya setia. Mari sekali lagi, kita mau angkat pujian ini sebagai respon kita. Kalau bukan padamu, kemana ku bawa bebanku? Engkaulah keselamatanku, peristirahatan jiwaku. Kalau bukan darimu, dari mana pembelaanku? Engkaulah keselamatanku, naungan hatiku yang teduh. Tak ada alasan bagiku selama kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu, sauh bagi jiwaku. Tak ada alasan mengeluh selama kau
selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu. Sau bagi jiwaku, sekali lagi dengan iman katakan, tak ada alasan mengeluh selama Kau selalu di sampingku. Lidahku bersyukur padamu, Yesus, Engkaulah satu. Sau bagi jiwaku, Yesus, Engkaulah satu. Sau bagi jiwaku, Yesus, Engkaulah satu-satunya. Sau bagi jiwaku, sumber pengharapanku selamanya. Hanya Engkaulah tempat kami mengadu, hanya Engkaulah sumber pertolonganku selamanya. Tak ada alasan kami mengeluh, karena kasih-Mu, karena setia-Mu, karena kuasa-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Bapak Ibu Saudara, masa-masa pandemi ini mengajar banyak hal kepada setiap kita, bahwa jangan sekali-sekali meletakkan pengharapan kita kepada dunia yang fana ini. Jangan pernah meletakkan pengharapan kita kepada seseorang, karena kita pasti akan dikecewakan. Jangan pernah meletakkan pengharapan kita kepada harta benda yang ada. Dalam sekejap saja itu bisa hilang lenyap. Jangan andalkan kepada kekuatan kita sendiri, sebab hidup manusia itu seperti rumput yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Apabila ada angin melintasi dia, tidak ada lagi dia. Itu sebabnya letakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan, sebab hanya Dialah sauh bagi jiwa kita, tempat peristirahatan kita, tempat perhentian bagi setiap kita, tempat kita untuk mengadu, tempat kita untuk bersandar. Itu sebabnya letakkan sekali lagi pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang bertindak, setiap hari kami bangun dan sepanjang hari kami diusik oleh perasaan takut dan khawatir yang sangat besar. Ada banyak hal tentang ketakutan dan kekhawatiran dalam segala bidang yang mencoba untuk menekan hidup kami.
Kami tahu bahwa Engkau tidak ingin kami dipenuhi dengan pikiran seperti itu. Tetapi seringkali kami tidak dapat mengelak. Kami tahu Engkau tidak pernah mengajar kami untuk hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang masa lalu, masa kini, bahkan masa yang akan datang. Engkau telah melihat awal dan akhir dan mengetahui bagaimana semuanya akan terjadi dan bagaimana semuanya akan berakhir. Engkau memegang masa depan di tangan-Mu dan menyelidiki masa kini. Tolonglah kami untuk dapat melihat sebagaimana Engkau melihat dan menemukan jaminan dan kepercayaan di dalam kuasa-Mu, Tuhan. Itu sebabnya kami akan tetap melangkah sekalipun di tengah badai, asal bersama-Mu, asal Engkau ada bersama kami. Sebab kami yakin kami aman bersama-Mu, Tuhan. Ingatkan selalu bahwa Engkau menyelamatkan kami, supaya kami dapat menjadi penyembah-Mu. Bagi kami Engkau lebih berharga dari semua yang kami miliki. Kalau Engkau sanggup mengubah hidup kami dari gelap kepada terang-Mu, terlebih lagi hanya sekedar persoalan dan masalah dalam hidup kami. Itu sebabnya ajar kami untuk dapat melihat proses perubahan itu. Sekalipun mungkin itu suatu hal yang menyakitkan, namun biarlah kami boleh terus bertahan untuk dapat melihat hasil akhir karya tangan-Mu. Biarlah selama kami hidup di dunia ini, kami memiliki hanya satu tujuan, yaitu menyelesaikan rencana-Mu dan selalu memuliakan-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari semua kita sama-sama katakan amin.